Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak Taufik. Sehat-sehat Ustaz. Alhamdulillah. 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 Saya doakan Ustaz, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan atas segala dosa-dosa kita Ustaz. Amin. Berkahi segala urusan-urusan kita dan dimudahkan. Amin ya Allah. Ya. Silahkan. Pertanyaan saya Ustaz terkait kepada istilah petunjuk. Kalau kemarin Ustaz sampaikan petunjuk itu huda begitu ya, tapi di beberapa ayat-ayat suci Al-Quran itu menyebutkan istilah petunjuk itu ada beberapa diksinya. Seperti misalnya rusdah dalam Quran surat An-Nisa ayat 6. Iya betul Ustaz. Kemudian juga istilah taufik itu juga ada di surat Hud ayat 88. Iya. Kira-kira apa perbedaan ataupun mungkin penekanan dari tiga diksi tadi Ustaz? Tentang ada istilah huda, ada rusdah, kemudian ada istilah taufik tadi. Apa Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik. Baik. Yang pertama, kita masuk ke hudan dulu ya. Hudan atau hidayah, kemudian taufik, kemudian rusdun. Hidayah adalah petunjuk yang Allah berikan pada hambanya yang mengarahkan hamba pada satu nilai kebenaran dan kemuliaan. Petunjuk yang Allah berikan kepada hamba yang mengarahkan hamba dimaksud kepada nilai kemuliaan dan kebenaran. Jelas ya? Nah, ini sifatnya baru petunjuk. Ilustrasi sederhananya begini. Pak Taufik dari Bekasi mau ke Jawa Tengah, mau ke Semarang. Bapak lihat kan ada sign di pinggir jalan tuh petunjuk-petunjuk. Bahkan di jalan-jalan ini arahnya ke sini. Ada yang jalan tol, jalan biasa. Bahkan sekarang ada Google Map dan sebagainya. Nah itu secara singkat dari sisi bahasa, dari gramatikal, secara etimologi itu hudan, hidayah namanya. Ya, jadi petunjuk yang mengarahkan kita pada jalan yang benar. Ini kalau nggak tahu, ikuti ini petunjuknya. Bapak salah belok, salah jalan kan? Nah itu ya, itu hudan namanya. Dan Allah memberikan hudan itu ada dua sifatnya. Petunjuk umum bagi seluruh hamba, seluruh manusia. Ya, sifatnya umum. Lewat apa saja. Disebut dengan ayat biasanya. Tanda-tanda yang mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini bisa macam-macam. Ya, ada ayat yang sifatnya ayat qauliyah, berupa firman dari Al-Quran. Jadi ketika Quran diturunkan pun, itu Allah kemudian mendeklar dengan sangat jelas. Ini petunjuk untuk semua manusia, bukan hanya orang Islam saja. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, bukan hudan lil muslimin. Di bulan Ramadan yang mulia itu, yang kita puasa di dalamnya, diturunkan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk untuk semua manusia. Jadi kalau ada non-muslim pun yang mau belajar Quran, mau meriset Quran, dia akan dapat petunjuk kebaikan di dalamnya. Kan? Silahkan, akan ditemukan apapun aspek yang bisa dia dapati. Hanya sifat petunjuk itu kan nanti kembali kepada orang yang mendapatinya. Mau diikuti atau tidak. Gitu kan? Nah, itu yang dimaksudkan Quran surah ke-29 Al-Ankabut di ayat yang terakhir itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang mau mengikuti petunjuk kami itu, jalan kami dibuka oleh Allah jalannya. Kalau dia mau ikuti, makin ditunjukkan, dibimbing oleh Allah. Nah, ketika Allah membimbing, mengantarkan kepada jalan tadi, karena manusianya mau terima, dia dapati itu, dia ikutin tuh. Ya, jadi dari baca ayat, dia ikutin tuh. Nanti Allah langsung bimbing. Nah, bimbingan Allah yang mengantarkan langsung pada tujuan kebenaran kemuliaan tadi, taufik namanya. Tanya? Jadi kalau hidayah itu masih petunjuk, kalau taufik itu sudah diantarkan kepada kebenaran itu, kebaikan itu. Bapak nyari jalan, lihat petunjuk, diikutin. Belum ketemu kan, masih diikutin. Tiba-tiba ketemu, nanya orang kan, Pak, ini saya mau ke tempat ini. Oh, iya Pak, saya antarkan langsung aja. Nah itu taufik namanya. Pas yang ngantar Pak Taufik lagi. Itu kan Bapak namanya siapa? Saya Taufik. Jadi ketika Anda ngelihat papan petunjuk atau Google Map cari-cari belum ketemu tepatnya, nanya orang, diantarkan tuh. Itu taufik namanya. Jelas ya? Itu bedanya paling singkat antara hidayah dengan taufik. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, jadi ketika Anda tadi singgung surah Hud ayat ke-88, jelas ketika Allah memberikan jalan, dibimbing, sudah taufiknya muncul.
Itu yang dimaksudkan. Nah, jadi itu perbedaan pertama antara hidayah dengan taufik. Dapatnya lewat qauliyah tadi, ya, firman-firman yang disampaikan seperti Al-Quran, atau kauniyah, ya, tanda-tanda hidayah yang dipancarkan dalam semesta, atau bahkan tanda-tanda taufik. Kalau Allah sudah memberikan taufik, macam-macam nanti jalannya. Ya, apa contohnya? Bisa lewat pekerjaan, bisa lewat musibah, bisa lewat YouTube. Kok bisa tiba-tiba Anda mau buka yang lain, keluarnya ceramah ustadz? Terus muncul di beranda. Siapa yang ngirimkan ke beranda? Algoritma YouTube. Tapi gimana algoritma itu bisa muncul di hadapan kita kalau Allah nggak berkehendak? Ya, ada tiba-tiba. Kok bisa ngelihat ceramah? Kok pas banget dengan yang dialami? Itu kan hidayah. Kalau diikuti, nah itu petunjuk, tuh kan? Nah, jadi begitu Anda ikut, ya, kemudian itu diikuti, ya banyak sekali. Maurice Bucaille itu, ya, ketika kemudian melihat ayat-ayat, ngecek dan sebagainya ditemukan, diikuti, masuk Islam. Ya, ada yang meriset tentang mumi Firaun, ya, kemudian baca Quran ditemukan, ikut, masuk Islam, dapat dia hidayah di situ. Ya, hidayah lewat Quran, taufiknya didapatkan di situ. Ada yang dengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, penasaran, dengerin saat adzan dari telinga tuh, masuk Islam. Ada yang dari pandangan, itulah taufik dan hidayah. Kematangan untuk bisa menangkap itu semua dan melahirkan sikap. Ya, karena taufik hidayah itu kan sifatnya ada yang umum, tadi saya katakan. Ada yang bagi insan beriman saja, khusus. Ya, kalau yang umum itu untuk mendapatkan Islam, kesadaran, mendapatkan konsep beragama yang benar, mengenal Allah. Ya, kalau sudah mengenal, implementasinya kan ibadah. Untuk meningkatkan ibadah itu pun butuh hidayah, butuh taufik. Ya, jangan dikira orang kalau sudah Islam bisa membuktikan keislamannya lewat ibadah, belum tentu. Ada orang mengaku muslim tapi nggak sholat. Ya, ada. Ya, yang paling bahaya orang Islam sudah nggak sholat, ya, tapi melakukan teror kepada orang sholat. Teror dengan kata-kata, ada bullying, ada macam-macam dengan tindakan, ada yang didapatkan demikian, ya kan? Nah, itu juga butuh hidayah, butuh petunjuk, butuh taufik juga. Karena itu nanti ada hidayah yang spesifik diberikan pada insan yang sudah mengaku beriman untuk meningkatkan ibadah. Nah, kalau sudah meningkatkan ibadah, itu termnya kan takwa, ya kan? Karena kumpulan ibadah itu ada spiritnya di takwa. Karena itu ketika Allah memperkenalkan hidayah spesifik untuk insan yang sudah beriman, dilekatkan dengan takwa. Itu yang di Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5 itu. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Sudah pindah tuh. Ya, bukan linnas lagi tapi hudal lil muttaqin. Bagaimana ketika Allah ingin memberikan hidayah pada orang takwa untuk meningkatkan takwanya, imannya dulu disentuh. Siapa orang itu? Alladzina yu'minun. Iman dulu kan? Ya, untuk membedakan dengan yang belum beriman. Yu'minuna bil ghaib. Lalu apa yang diberikan untuk meningkatkan itu? Wa yuqimunas shalah. Makanya ada orang saya hijrah gitu kan. Hijrah padahal dia sudah muslim kan. Hijrahnya kemana? Kepada kebiasaan meningkatkan takwa. Yang sebelumnya ya sholatnya kalau orang Jerman bilang kan belang betong gitu ya. Kadang sholat, kadang tidak. Orang puasa Daud, dia sholat Daud gitu kan. Nah, itu setelah dapat hidayah dia konsisten. Sholat yang bagus, mau ke pengajian, ya kan? Mau baca Quran. Itu hidayah, dia itu mahal sekali. Ya, sampai dia istiqamah. Sampai istiqamah. Nah, kematangan untuk menangkap itu semua. Sehingga mampu membedakan segala situasi yang baik dengan yang tidak baik. Dapat hidayah nih, sehingga terhindar dari ajakan yang tidak baik. Diajak korupsi, dia menolak. Karena matang pemahamannya. Ya, dia dapat petunjuk Allah. Kalau ini resikonya bisa begini. Wailul lil mukadzibin, wailul lil mutaffifin. Bisa celaka nanti kalau ikut korupsi. Bisa celaka kalau kemudian ikut berdusta dan sebagainya. Kematangan menangkap hidayah itu dan taufik itu, sehingga bisa mempraktekannya dalam kehidupan sesuai dengan porsinya, itu disebut rusdun namanya. Ya. Sehingga anak yatim dalam keadaan yang sudah rusdun, sudah bisa menangkap, sudah bisa membedakan, mengelola uang dan sebagainya, bahkan nanti sudah mulai masuk ke fase-fase dia menikah, disebut rusdun. Fa in anastum minhu rusda fadfa'u ilaihim amwanahum. Ya kan? Kalau dia sudah sampai ke masa kematangan, fase-fase bisa membedakan, bisa memilih, memilah, menangkap hidayah, menempatkan sesuai dengan tempatnya, itu rusdun namanya. Ya, kalau melekat pada seseorang, pemiliknya Rashid namanya. Ya, jelas ya. Nah, perempuannya Rashidah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau Anda mau berikan nama misalnya yang mendapat petunjuk yang mengarahkan kepada nilai-nilai kebaikan, silahkan. Hidayah misalnya, Adi, Hidayat. Nah, boleh. Dan saya mau sekalian pakai Taufik, Taufik Hidayat. Boleh, ya.
Atau misalnya Rusdinya tambahkan, nggak apa-apa, Muhammad Rusdi Taufik Hidayat. Kalau Anda mau tambahkan semuanya, alhamdulillah, dan nama itu adalah bagian dari doa yang bisa dipraktikkan. Demikian saya kira Pak Taufik. Nah, itu Anda namanya sudah Taufik sendiri itu. Mudah-mudahan senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala pada kebaikan, istiqamah dalam kemuliaan, dan semoga kita mendapatkan percikan dari kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada Anda dan keluarga, dan dihimpun dalam ridha Allah Subhanahu wa taala.